Perkenalkan, nama saya Kristiano Farboli. Sekarang saya akan menjelaskan dan juga seperti mempresentasikan mengenai perkembangan handphone. Materi ini saya ambil karena menarik menurut saya, dan juga tema ini saya ambil karena saya sudah pikirkan melalui TKWK saya, itu history. Nanti penjelasan TKWK-nya akan saya berikan. Handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper. Ini gambar Martin Cooper pada tanggal 3 April 1973 pada yang bekerja di suatu perusahaan bernama Motorola. Pada perusahaan Motorola ini, Martin Cooper dalam menciptakan telepon genggam tidak sendirian, tapi dibantu oleh teman-temannya di suatu divisi dalam perusahaan Motorola tersebut. Dalam perusahaan itu dia menciptakan telepon genggam pertama yang Martin Cooper beri nama Dynatec, dan saya akan memberikan gambarnya di sini. Dan Dynatec ini pertama kali dipasarkan pada tanggal 21 September 1983 dengan berat 22 kg dan seharga 3.995 US dollar atau seharga 39 juta pada masa itu. Dan telepon genggam ini di penciptanya dalam terdaftar itu bukan nama Martin Cooper, tapi perusahaan yang dinaungi oleh Martin Cooper, yaitu Motorola. Sekian penjelasan singkat mengenai awal mula handphone ini. Sekarang kita masuk sebelum adanya handphone. Sebelum ada handphone, kita pasti bertanya-tanya apa sih teknologi yang digunakan selain surat. Yang kalian sudah tahu itulah selain surat dan lain-lain. Ada satu alat komunikasi pribadi ya, yaitu bernama pager yang mengirimkan pesan pendek. Sistem pager yang modern menggunakan pengiriman dengan jaringan satelit. Jadi kalau kita tidak ada di satelit ya kita nggak bisa. Kelebihan pager ini dibandingkan dengan menggunakan jaringan seluler itu dasar tertrial itu untuk mengirim pesan. Namun nantinya setiap pesan yang akan masuk ke penerima yang kita kirim pesan singkat itu akan dicek oleh para operator, atau bisa juga diedit oleh operator tersebut sebelum pesannya masuk ke penerima atau yang kita kirim itu. Nah, nanti penjelasannya akan saya masukin dan juga akan saya kasih gambar pager itu seperti apa. Bentuknya kecil dan cuma bisa memuat beberapa kata-kata saja. Nah, kalian sudah tahu kan itu ada satu alat bernama pager. Sekian tentang pager tersebut. Sekarang saya kan tadi sudah menjelaskan penjelasan mengenai handphone dan juga sebelum adanya handphone manusia menggunakan apa, sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke dalam tips and trick. Sebelum tips and trick mengenai handphone atau rekomendasi handphone untuk bekerja, bisa juga untuk bermain game, sehingga saat kita bermain tidak ngelek atau memori tidak penuh, atau saat kita bekerja file tidak bisa disimpan dan lain-lain. Oke, kita masuk ke rekomendasi untuk handphone yang pertama. Yang pertama itu adalah HP Poco M3. Poco M3 ini dirilis di Indonesia pada tanggal 21 Januari 2021. HP ini dihadirkan dengan desain yang elegan dan juga layar sebesar 6,53 inci dengan grafik gambar 1080 FHD. Kamu bisa puas menikmati grafis HD di dalam bermain game menggunakan HP ini. Urusan performa, HP ini diotaki oleh Qualcomm Snapdragon 662 yang mampu menghadirkan performa tinggi dengan kecepatan clock maksimum 2,0 GHz. HP gaming ini dibanderol seharga Rp1.000.000 pada tahun 2021 yang menawarkan dua RAM, yaitu ada yang 4 GB dan juga ada yang 6 GB dengan internal 128 ROM yang ditambahkan dengan baterai 6000 mAh yang mampu tahan lama saat kita bermain HP ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya saya akan tampilkan. Kita lanjut ke HP yang kedua. Yang kedua itu adalah Poco X3 Pro. Poco X Pro ini dikeluarkan di Indonesia sebagai versi yang Pro dengan spesifikasi dan harga yang di level yang lebih tinggi lagi. Poco X3 Pro ini juga ditenagai oleh prosesor Snapdragon 860 yang difabrikasikan dengan 7 nm yang dijamin kencang,
untuk menstabilisasikan game berat seperti PUBG, Mobile Legends, dan lain-lainnya. HP menariknya lagi, HP ini juga dibekali oleh baterai sebesar 5160 mAh dengan kecepatan cas yaitu 33 watt. Ada juga HP ini dengan dua variasi RAM yang bisa dipilih, yaitu 6/120 GB dan juga 8/256 GB. Jika ingin tahu lebih lagi, saya akan berikan spesifikasi handphone tersebut dan juga gambarnya. Lanjut ke handphone yang ketiga. Yang ketiga, handphone yang saya rekomendasikan untuk bekerja yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang biasa digunakan untuk multitasking dan juga untuk bekerja. HP yang didukung oleh layar Dynamic AMOLED 2 kali panjang yang diusung untuk mendukung Red 120 Hz dan juga HDR 10 dan juga memiliki sebesar 6,9 inci. Sehingga HP ini bisa digunakan untuk meeting dengan klien, sehingga memiliki prosesor yaitu Exynos 990 yang dapat memastikan video call, presentasi, dan kegiatan kerja lainnya dengan lancar. Kapasitas baterai HP ini juga sebesar 4500 mAh yang memiliki kecepatan cas yaitu 25 watt, dan jika kita menggunakan power bank bisa mengecas dengan kecepatan 4,5 watt. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan di sini spesifikasinya. Kita lanjut ke HP yang keempat. Lanjut ke rekomendasi HP keempat yaitu iPhone 12 Pro Max. iPhone ini memiliki bentuk HP dengan besar 6,7 inci yang didukung dengan HDR 10. Smartphone ini juga memiliki operasi iOS yaitu 14.1 atau 14.1 yang bisa bekerja untuk multitasking dan juga untuk bekerja berbagai hal. Pekerjaan yang bisa dilakukan itu pekerjaan di luar ruangan atau lokasi atau memerlukan kerja bisa menggunakan ini HP. Yaitu HP ini menggunakan kamera 12 MP dengan ada 3 kamera kanan, yaitu 12 MP ditambah 12 MP, 12 MP, dan kamera TFOF 3D LDR. iPhone 12 Pro Max ini juga disertai atau dibekali oleh kapasitas baterai yaitu 3683 mAh yang didukung dengan teknologi pengisian daya dengan cepat yaitu 20 watt yang bisa terisi hingga 50% dalam waktu 30 menit. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan spesifikasinya di sini dan juga gambar HP-nya. Sekian presentasi saya mengenai atau penjelasan info saya dan juga tips and trik saya mengenai handphone ini. Bagi kalian yang mau mengikuti apa yang saya ceritakan atau saya bagikan ini juga bisa kalian lakukan, bisa kalian praktikkan. Ya, sekian, terima kasih.